kita berhadapan dengan realita, kenyataan hidup, ternyata nggak mudah. Apalagi kita kenakan berprasangka baik itu kepada manusia, pada orang-orang di sekitar. Ya kan? Kalau seakan-akan Allah itu baik kalau kita dalam keadaan baik aja. Kalau kita sedang baik-baik saja, kita baru merasakan Allah baik sama kita. Mungkin bisa kita awali surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 60. Ayat ini beberapa hari cukup menggelitik bagi aku. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam berkomunikasi, ngobrol dengan muridnya. Silakan Rizka, surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertemu. Nah, ini seorang Musa, bukan salah satu, seseorang yang paling banyak disebut di Quran itu Musa. Coba dihitung kalau mau. Ya banyak tulisnya ya, alatnya banyak. Betul, Kak Diana. Musa ya, paling banyak disebut. Masya Allah, nggak ada lah. Betul. Ya. Kenapa kok Musa? Ini ternyata salah satunya ya yang Abi pahami di ayat 60 ini. Ketika beliau ngobrol dengan, ya kalau di sini disebut sebagai pembantu, tapi sebetulnya kalau proses belajar mengajar, pembantu ini juga sedang belajar. Makanya kalau di ini Abi sendiri mengalami. Kalau dulu Abi punya orang tua angkat almarhum Ustadz Muhajir Sultan itu, mana-mana Abi ikut. Kalau tanda tangan itu Abi tarik petahnya gitu ya. Pergi ke Solo, ke mana misalnya Boyolali, kadang Abi yang harus pergi. Meskipun bawa tasnya, nyiapin sepatu. Ternyata itu bukan sekedar membantu, tapi kita sedang belajar sebetulnya. Dan kalimat Musa alaihissalam di ayat ini, beliau seperti mengatakan, kamu memang membantuku, kamu memang muridku, tapi aku sebenarnya sedang belajar juga. Buktinya apa? Beliau akan mencari bertemunya dua lautan. Coba ulangi lagi. Di situ seakan-akan belajar itu tidak boleh berhenti. Bahasanya ya multi years, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ulangi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Ya. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti. Belajar kehidupan, ya 2 hari lalu Abi ada tamu anak-anak muda dari Pekanbaru. Sengaja datang, ternyata ingin ketemu Abi. Rambutnya putih, padahal masih muda. Ternyata dicat. Gayanya gaya anak muda. Ya memang anak muda, anak milenial.
juga pengen tahu masalahnya apa. Nggak perlu kan diceritakan. Tidak. Kita mendengar juga mendengarkan jiwanya saja. Kita cerita aja ngaji yang penting sambil ngopi. Ya, Masya Allah. Ternyata anak seperti itu. Yang mohon maaf, Abi misalnya menyebut merek minuman, Mix Max, Bir Bintang. Tertawa dia. Tertawa itu gue banget. Tapi Abi lihat. Ya, tapi kan pura-pura nggak lihat juga. Karena dia ada beberapa anak. Di sudut matanya ternyata bisa juga menetes air mata. Ya, itu sesuatu yang menarik. Ya. Jadi Nabi Musa menunjukkan dirinya pembelajar yang baik. Meskipun nanti kita sudah maksudnya sudah punya ilmu yang tinggi banget. Jangan pernah merasa sudah berilmu cukup. Ya. Bertemunya dua lautan itu juga mungkin simbol. Meskipun faktanya ternyata memang ada dua lautan ya, Marrotan, Bahrain, dua lautan. Tapi tidak bertemu. Dia bertemu tapi tidak bertemu. Karena ada unsur yang tidak sama di kedua lautan itu. Ulangi, Rizka. Mulai awal aja. Dan inilah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Tidak akan berhenti berjalan. Kalau bahasa dalam kehidupan apa? Aku tidak akan berputus harapan. Harapan itu bahasa lainnya ya asa. Aku tidak akan berhenti berputus asa. Memutus asaku, memutus harapanku. Ada kisah beberapa binatang, taruhlah apa namanya, dia pengen naik ke dinding. Satunya melihat, waduh tinggi nih, nggak mampu. Sudah, nggak bergerak. Ada lagi yang coba dia, begitu coba jatuh, terus berhenti. Ada lagi yang bergerak, jatuh, tapi dia coba lagi, jatuh lagi, coba lagi. Ada lagi yang tidak mikir, bukan berarti tidak mikir, ya dia bergerak aja, nyampe juga sih. Kadang kita itu tidak sampai di dua pertemuan antara harapan dan kenyataan. Dua harapan. Bahrain itu bisa saja luasnya harapan kita. Tapi kenyataannya itu juga lebih luas lagi kan. Dan sering ya selalu bertemu, cuman tidak seperti yang kita ingin. Selalu bertemu. Ya kan? Selalu bertemu. Seperti batas waktu antara malam dan fajar. Seperti itu. Selalu ada pertemuan itu. Ada orang yang suka pertemuan itu. Ada yang memahami pertemuan itu. Ya sudah. Yang mau tidur terus karena alasan capek. Karena fajar, faktanya. Fajar itu sudah menyingsing. Sudah hadir. Ya mau tidak mau aku harus bergerak. Harus move on. Tapi yang tidak melihat atau yang melihat fajar menyingsing itu sebagai sebuah harapan yang tidak kenyataan yang tidak seperti yang dia harapkan, ya sudah tidur lagi. Tapi ada juga kejadian
dia sebetulnya berharap juga sih, tapi faktanya dia tidak sengaja mendapatkan fakta itu. Nah, itu keberuntungan. Jadi misalnya ada seseorang yang bangunnya subuh itu jam 8 gitu ya. Terus tiba-tiba terbangun hanya karena ayam berkokok subuh. Terbangun dikira mau ngapain gitu. Waduh, ternyata salah bangun ya. Tapi akibatnya juga jadi baik. Dia bisa ambil air wudhu, bisa sholat. Ternyata takut ditinggal sama bapaknya. Masya Allah. Ya. Jadi Nabi Musa itu berjuang juga, sudah ditunjukkan di sini ya. Aku tidak akan berhenti sebelum bertemunya dua lautan. Itu sudah menunjukkan bahwa pembelajarnya, semangatnya untuk mencari apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu harus ketemu sampai ketemu. Ya. Terus ulangi lagi, ada kalimat lagi, bertahun-tahun aku cari juga. Ya, jadi semangatnya itu Masya Allah. Kalau ujian kita hanya ya hal yang mungkin misalnya menurut kita pengennya jam 7, tapi sama Allah dikabulkan jam 8. Pasti ada sesuatu di situ. Jadi segala sesuatu itu kalau dikembalikan ke Allah jadi enak, jadi ringan. Karena apa? Karena terkadang kita ini putus asa dari apa yang kita inginkan dan menghadapi sesuatu yang kita takutkan. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang kita takutkan bertemu. Itulah bahrain. Ya. Kalau sekarang media sosial udah canggih kan, kita bisa telusuri. Kayak apa sih? Ya kan? Pernah lihat ya dua lautan yang memang ada maknanya. Tapi juga bisa kita bayangkan, asumsikan bahwa antara yang kita inginkan dan kita takutkan itu kadang-kadang juga selalu bertemu sebetulnya. Jadi kekuatan kita untuk menghadirkan Allah atau kita mengallahkan diri gitu ya, itu jauh lebih kuat. Tadi Habib baca sekilas tulisan Sun Tzu, The Art of War. Menang dalam peperangan melawan musuh itu biasa. Tapi menang peperangan melawan musuh tanpa berperang itu jauh lebih keren. Gimana coba? Ternyata benar para wali itu mengatakan menang tanpa tanding. Jadi berperang itu artinya yang diperangkan adalah strategi, siasat. Strategi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan atau apa yang sudah ditentukan Allah itu penting dan harus belajar terus-menerus. Hubungan kita dengan Allah itu benar-benar akan diuji. Sebagian orang ketika berputus asa, mereka mengejar apa yang diinginkan, mereka berhenti kemudian meminta kepada Allah. Ini yang berbahaya. Ya, kalau yang berhenti kan perjalanan tadi menemukan pertemuan dua lautan. Ada yang baru melangkah, kelihatannya sudah jauh. Padahal baru kan tadi kan jadi jam 7 misalnya. Allah kasih jam 8. Kita baru menunggu misalnya jam 7 lewat 2 menit. Baru bergerak, maksudnya baru beberapa lama. Kita sudah mengeluh. Bahkan keluhan itu seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu nggak ada. Meskipun kita ngomong
atas nama Allah. Ya Allah, subhanallah, gitu misalnya. Kita ngomong Allah, tapi hati kita enggak Allah. Ya, perubahan hati kita itu memang luar biasa, cepat sekali. Oke ya, maka banyak ayat wala taqnatu mir rahmatillah wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari apa yang sudah Allah siapkan buat kita. Sampai kemudian kita berhenti meminta kepada Allah itu bahaya. Kalau masih nyebut juga masih oke lah, meskipun agak sedikit-sedikit nggak yakin. Ya Allah, tapi kan ada tapinya. Kita sendiri yang nggak yakin sama Allah. Urusan yang kita hadapi kita sendiri kan. Oke. Yang berbahaya sekali lagi, sehingga ada orang yang berhenti dari meminta kepada Allah. Padahal Allah itu senang banget ketika ada orang yang sedang berjalan, terpeleset atau kesandung batu atau kerikil aja, kecil aja. Terus kemudian, ya Allah, itu Allah senang itu. Kita jadi memanggil Allah. Itu aja kok repot. Sebetulnya indah semuanya gitu. Kita melatih setiap peristiwa itu melihatnya, sampaikan dulu kebaikan. Ya. Sampaikan dulu keindahan. Jadi kalau kita melihat seseorang, itu kemudian kita sampaikan yang tidak baiknya dulu. Meskipun ya muhasabah, refleksi. Boleh, tapi namanya manusia, dia punya otak. Begitu itu yang kita sampaikan langsung down. Harus disayang dulu. Kayak Al-Fatihah itu gimana? Sebelum kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum kita minta, kita puji dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti kalau antum mengajar, menjadi anak, punya anak-anak, cucu gitu, banyak memuji itu bukan berarti menjebloskan. Cara sama dengan ketika kita berdoa sama Allah itu ada SOP-nya dulu kan. Kita sebut Allah dulu. Alhamdulillah, hamdan katsira, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita baca sholawat. Tahan dulu permintaan kita. Kita ini ternyata kadang-kadang juga ya namanya manusia suka terburu-buru. Terburu-buru itu bukan sekedar lari buru-buru, jiwanya buru-buru. Begitu punya harapan, pengen segera dikasih. Ya enggak? Masya Allah ya. Nah coba, alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita puji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Puji lagi Maliki Yaumiddin. Baru kemudian kita sampaikan, ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Oke. Berikutnya, ketika seseorang menghadapi apa yang mereka takutkan, kemudian mereka berhenti memohon kepada Allah, seakan-akan mereka berpikir bahwa penderitaan, kesulitan mereka takkan diangkat Allah. Bagi Allah sebetulnya ditarik gini sebentar bisa. Ya. Tapi siapa yang masih tetap memohon dan berdoa?
ujian kita dibandingkan dengan ibu bapak kita, berat mana? Ujian hidup kita dibandingkan dengan guru-guru kita juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ujian kita dibandingkan dengan para ulama-ulama dulu. Ya Allah, ada yang ulang tahun. Sofia, Masya Allah, alhamdulillah. Usia berapa, Soleh? Sofia? 17. Allah. Hah? Udah mau nikah? Oh, Masya Allah, setahun lagi. Nah, sabar ya. Maka hanya mereka yang berbaik sangka kepada Allah. Maka ada yang bertanya, ma makna husnudzon billah? Sebetulnya tidak sekedar memahami bahwa Allah Maha Penyayang. Nah, saat berbaik sangka kepada Allah adalah bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Sebelum kita berhusnudzon ilallah, kalau tidak salah Syekh Saleh Al-Malwamisi, beliau mengatakan kita letakkan dulu fondasi bahwa Allah itu berhak melakukan sesuatu apa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Kita pinginnya kan tidak ada banjir. Kita pinginnya kita kasih panas. Pingin apa? Pingin hujan. Dikasih hujan, banjir, protes. Kenapa ya Allah kok beri kami hujan? Nanti hujan pingin segera surut. Ya Allah datanglah panas matahari supaya air ini terang. Ditarik sama Allah. Jadi panas, terbakarlah hutan-hutan. Ada yang bakar juga manusia juga. Yang membuat banjir manusia juga. Allah yang di sana. Jangan-jangan perjalanan hidup kita tidak sampai-sampai ke Bahrain tadi, 2 lautan tadi. Karena kita baru berjalan 2 menit, ketemu orang jualan cendol, kita berhenti makan cendol. Mestinya cukup setengah gelas. Kita minum 1 gentong itu. Kan enak, seger kan? Ada jual es cendol itu kalau di Jawa Tengah kan ada yang di pinggir kita itu pakai gentong. Diminumlah semuanya. Memang enak, seger. Habis itu gimana? Bisa berjalan? Enggak. Akhirnya apa? Yang dibuat-buat sendiri tak nyampe-nyampe. Habis jalan ketemu sate. Sate di sekitar sini banyak. Sate ini, sate Ajo. Di seberangnya juga ada. Kita cobain satu-satu. Habis itu muter lagi kan, habis makan sate haus. Beli lagi, cari dapat lagi. Jangan-jangan kita ini muter aja gitu. Tidak bergerak tapi tidak berjalan menuju 2 lautan tadi. Ya. Makanya kemarin ada yang memberikan Abi 1 kalimat. Beliau menyebutnya dengan istilah growing soul. Waktu ngobrol ya di jalan, namanya Muhammad Gading. Kita ngobrol tentang jiwa itu jiwa yang sedang tumbuh ya kan. Anak-anak muda itu kan jiwanya sedang tumbuh. Kalau tubuh iya makannya banyak gitu. Minumnya banyak juga.
Cuman kadang-kadang jiwanya sisi yang lain aja yang terperhatikan. Ya. Masya Allah, ternyata growing soul, jiwa yang sedang bertumbuh. Dan kita ini mestinya juga harus memperhatikan pertumbuhan jiwa kita ini seperti apa. Nah, yang menyebabkan jiwa kita sering tidak tumbuh itu ya karena kita pangkas sendiri, karena kita suudzon ilallah, berprasangka buruk sama Allah. Kenapa berprasangka buruk? Karena kita kurang menyadari bahwa ini loh semuanya kehendak Allah. Memahami kehendak Allah pun bukan berarti kita jadi lemah, melemahkan diri kita sendiri dengan itu. Enggak. Sebetulnya harus mendapatkan kekuatan baru. Misalnya kita ujian, ada yang suka matematika, enggak? Pasti banyak yang enggak suka. Atul ya, atul urusan matematika ya, Masya Allah. Aisyah, suka matematika? Wow. Oh. Mau tidak mau kan harus ketemu matematika. Berapa jumlah pisang itu? Pernah nggak lihat pisang itu, yang pisangnya itu? Layernya kan 2 itu. Ada nggak pisang yang layernya 5? Nggak ada. Jumlahnya itu nggak pernah terlalu lebih. Terukur semuanya sekitar itu aja. Kalau maksudnya lebih sampai panjang gitu kan. Enggak. Oke ya. Jadi yang pertama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita sadari bahwa Allah itu berkehendak apa saja. Tapi bukan berarti ketika kita nggak bisa matematika, nggak suka matematika, mau menghitung itu aja males, hitung lah. Kenapa begitu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh, ngitung pisang itu hanya memperhatikan pisang. Iya kan? Kadang jiwa kita itu loh, ini maksudnya terutama Abi, malas banget. Malas banget. Makanya Rasulullah mengajarkan doa perlindungan setiap pagi, sore itu kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal itu dia. Yang kedua, setelah kita menyadari ini supaya bisa husnudzon billah, supaya kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, innallaha ala kulli syai'in. Yang kedua, sadari bahwa bismillahirrahmanirrahim. Kita bekerja, kita berbuat, kita bermimpi, bahkan kita menulis, kita membaca, kita masak, kita kuliah, semuanya harus atas nama Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa? Karena pada saat diuji, bahkan orang-orang yang terlihat menyayangi kita, mereka tidak ada yang bisa membantu, bahkan cenderungnya menggembosi. Ya, kita berharap sama Abi sibuk sendiri, berharap sama Umi juga ada kesibukan, berharap sama saudara-saudara kita di rumah Quran, jalan surang-surang Semabi, wah misalnya gitu. Seakan-akan tidak ada lagi tempat mengeluh. Ada. Ya, kita berkumpul ini untuk saling berbagi untuk menguatkan, jangan sampai melemahkan. Ya, Masya Allah. Ternyata Masya Allah, kemarin ada anak-anak Abi juga yang
senang Abi. Orang tua itu kalau disapa itu bahagia. Assalamualaikum Bu. Udah lama dah bertegur sapa. Jadi kalau Allah itu, ini tidak sebanding ya, bukan berarti membandingkan. Orang tua itu kalau kita yang menyapa, anak yang menyapa itu senang. Guru kalau yang menyapa murid itu juga senang. Ya. Oke. Makanya Allah itu saking sayangnya sama kita. Tidak nyapa-nyapa juga ya, kasih ujian. Ujiannya itu tadi baharain tadi, bertemunya dua lautan, bertemunya dua keinginan, bertemunya keinginan dan ketakutan. Warnanya berbeda, partikelnya berbeda. Penerimaan kita itu, makanya terima, alirkan, senyumin aja. Atau bahasanya terima, syukuri, nikmat. Ya, betul kan? Ya, terima, syukuri, nikmat. Masing-masing punya cerita hidup sendiri. Abi yakin dan memang terbukti gitu ya. Maksudnya Allah tunjukkan anak-anak yang di rumah Qurannya strong banget. Jangan sampai dikalahkan sama semut. Semut itu kecil tapi semangatnya Masya Allah. Ada 1% sama 99%. Ya, kita tidak tahu persentase juga nggak apa-apa. Iya kan, keyakinan kita sama Allah itu loh yang kadang-kadang lemah. Jadi setiap ujian itu sebetulnya Allah ingin menguatkan keyakinan kita sama Allah. Besar-besarnya ujian kita itu loh, tidak sebanding sama ujian orang yang dulu-dulu. Tidak sebanding dengan ibu dan ayah kita. Tidak sebanding dengan ujian kakek nenek kita. Tidak sebanding dengan ujian para ulama. Coba bayangin ulama-ulama dulu dakwahnya gimana. Mungkin belum sampai ke situ kita berpikir. Ya nggak apa-apa. Coba kita telusuri. Betapa kita bersyukurnya. Ya itu ya. Makanya terima, syukuri, nikmati. Nanti penghuni langit yang akan memudahkan urusan kita atas perintah Allah tentu. Jadi masalahnya bukanlah mereka tidak mengasihi. Orang-orang di sekitar kita itu kalah sama Allah. Allah itu loh membantu kita. Membuat kita sadar saja itu Allah sudah menolong itu. Coba di antara kita misalnya sedang berhadapan dengan itu tadi, ujian, harapannya belum terpenuhi. Ya, karena kadang-kadang dua-duanya yang mau curhat juga masih belajar proses berprasangka baik sama yang dicurhatin juga begitu. Makanya mereka tidak dapat membantu, tidak dapat menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka didahulukan hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu. Karena itu intinya hidup sebetulnya. Menyembah dan minta tolong sama Allah. Oke. Sip. Ya. Sedikit lagi. Abi juga mau izin. Jadi kunci dari beriman dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengetahui bahwa tidak ada satupun baik di bumi maupun di langit yang dapat melampaui kekuatan dan kekuasaan. Ya, ini kita kalau duduk ngobrol, tidak ngobrolin Allah mesti capek.
kita ngobrolin harapan, tapi disertai dengan ketakutan tanpa melibatkan Allah, capek. Kita ngobrol curhat nggak dapat pertolongan, malah ngebosing. Habis curhat misalnya ke Rizka, kita cari kebenaran atau cari pembenaran? Pembenaran. Begitu kita habis cerita, terus Habib nanya, betul nggak? Terus Rizka misalnya bilang, nggak gitu dong, mesti nyawa waktu. Kan sudah berbeda. Habis itu ngambek-ngambekan, karena Habib tidak dapat support dari Rizka. Kemudian Rizka seakan-akan bagi kita sudah membuat kita lemah. Akhirnya kita duduk sendiri, merasa paling soleh, merasa paling sabar. Apalagi kalau sudah lewat 3 detik, 3 menit, terus lewat 3 hari. Masya Allah, itu pasti. Jangan lama-lama duduk termenung. Harus segera dialihkan ya. Kalau sudah lewat lama termenung, ujungnya pasti suudzon sama Allah. Tidak menerima keadaan. Bagi Allah mah gampang menghadirkan pisang, abang ubi, gampang. Masya Allah. Ya. Dan ingatlah ikatlah kebenaran bahwa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ingat baqiyatus shalihat itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lengkapi dengan la haula wa la quwwata. Ikatlah kebenaran bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah dengan keyakinan, keteguhan dalam hati. Ya. Ini tidak bisa dibaca di buku. Ini memang harus awak alami. Dan ini harus kita alami. Bukunya itu buku kehidupan. Perjalanannya perjalanan kehidupan. Siti, Sofia, Diana, ya, Iska, Atun, Masya Allah. Allah alam salam. Dan penguatnya kita temukan di Quran. Kita baca quote-quote itu bisa saja pada saat itu, tapi besok bisa berubah. Quran dulu. Ya, kuatkan. Mungkin itu aja. Besok kita bisa dilakukan. Keyakinan itu, belajar keyakinan, keteguhan seperti ini yang kita bahas itu. Salah satunya bisa belajar sama Nabiullah Daud alaihissalam waktu masih muda. Di surat Al-Baqarah ayat 259. Gambarannya ada Jalut dan Taulut ya. Waktu dia sedang jalan, melihat Jalut, orangnya tinggi. Kalau orang tinggi dilihat anak kecil kan mengawak gitu. Terus dia Abi membayangkan Jalut itu anak-anak sekarang kayak gading gitu. Allah. Tadi malam ada anak Abi juga, si Fahmi itu, Masya Allah, pejuang luar biasa. Ya. Lihat, gitu lah. Cita-cita Fahmi itu sampai tadi malam belum berubah. Ingin jadi pengusaha yang sukses, supaya bisa menolong anak-anak seperti dia gitu. Itu kadang-kadang menguatkan kita. Jadi terus jalan ya,
ketemu pasukannya Taulut. Taulut itu keturunan Bani Israel yang apa? Dari keturunan Bani Israel itu nanti ada dua besar gitu. Satu yang pembelajar, satu yang turunan raja. Nanti isinya berkuasa. Nah, Taulut ini dari keturunan pembelajar, ulama-ulamanya. Tapi kemudian Allah berkehendak mengutus nabi namanya Nabi Samuel untuk memberitahu bahwa ya Taulut, kamu ditunjuk Allah untuk jadi raja Israel. Wah, gimana aku jadi raja? Loh, ini perintah dari Allah. Ini tuh gitu kan. Harapannya jadi ulama, tapi sama Allah disuruh jadi raja. Begitu intinya, singkat cerita kan berperang akhirnya kan dari pihak yang raja ini tidak mau, makanya mau perang si Taulut, pasukannya pembelajar semua yang dipegang pena sama buku, mana bisa perang gitu. Jadi takut mau melawan itu gimana gitu. Ya, setelah lewat Jalut tadi si Daud lewatlah melewati pasukannya Taulut. Mengapa diam-diam si menung-menung enak perang tapi kami tidak bisa apa-apa. Itulah itu aja kok repot ya. Terus akhirnya biar aku aja yang ngelawan gitu. Kalau pakai logika tentu nggak masuk. Jalut tadi ketemu Daud, anak ketek, bau kencur. Secara logika nggak punya ilmu perang. Begitu ketemu Taulut, kamu bisa apa mas? Sama juga. Makanya sama Allah itu enak. Allah itu tidak pernah suudzon sama kita. Kok kita suudzon sama Allah? Terus Nabi Daud itu masih belum menjadi nabi itu. Akhirnya kebetulan bawa ketepil kan, namanya anak-anak kan. Kalau sekarang kan bawa gadget ini. Ya bawa ketepil, bawa sesuatu. Akhirnya diambillah batu-batu. Kamu melawan dengan apa itu? Ini yang aku punya. Allah ngasih apa sama kita hari ini? Pakai aja. Terima, syukuri, nikmati. Apa yang sudah Allah berikan pagi ini? Jadikan alat untuk ke Allah. Nanti malu kita ngeluh sama. Yang yakin gitu loh sama Allah. Allah enggak. Jadi ambil batu-batu itu. Sudah. Ya orang pada pasti mencemeh lah. Jadi kalau kita berjalan ke Allah belum pernah dihina sama seseorang, belum sampai itu. Harus merasakan. Sudah disikat. Selesai. Makanya ada kalimat kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar. Jadi kenapa? Karena ada iman, ada keyakinan, ada kesadaran bahwa Allah yang berkuasa, la haula wala quwata illa billah, dan kita bekerjanya pun dengan rahmat dan rahim. Oke. Sip ya. Pasti makan pisang enak. Gak makan aja sudah senang. Makan ubi rebusnya juga senang. Orang tua kita dulu itu memakan ya seperti ini. Tadi bahagia. Kita makan hotdog aja dimakan. Kalau kita makan kan kalau yang baru belajar bahasa Inggris kayak Abi tentu hotdog, hot panas, dog.
Mancing panas. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Udahlah. Ya. Oke, paham ya? Itu. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di sini.